Baik, Bapak, Ibu, saudara-saudari, selamat malam untuk kita semua dan salam jumpa di kesempatan yang berahmat ini. Eh, saya kalau di biara biasa dipanggil Pater Yonis. Kalau saya aslinya dari Flores, campuran Bapak Flores Manggarai, Mama orang Flores bagian timur di Lembata sana. Ya, jadi eh, sama-sama dari Flores tapi beda-beda kabupaten. Ya, jadi sebenarnya nama saya itu yang Antonius YB Toras Y itu adalah Yohanes, bukan Yonis, hanya mungkin salah mengerti. Jadi mungkin nama panggilan Yonis itu diambil dari nama Yohanes. Baik, jadi sesuai dengan permintaan dari Ketua Panitia, dari Ibu Gunawan ya, kalau tidak salah yang dari Medan itu. Saya diminta untuk berbicara sedikit tentang spiritualitas jalan kecil Santa Teresa Lisieux. Ya, saya kira Santa Teresa Lisieux ini sudah banyak banyak berbicara tentang spiritualitas jalan kecil hampir di setiap tulisan-tulisannya. Kebetulan saya pakai buku Santa Teresa yang warna hijau ini. Buku ini asli dari tulisan Santa Teresa yang diterjemahkan oleh para suster Karmel, suster OCD, diambil dari bahasa Belanda. Ya, kalau Bapak Ibu yang punya buku ini mungkin sudah pernah membacanya. Jadi ini ada 3 manuskrip tulisan tangan Santa Teresa Kanak-kanak Yesus. Ya, saya kira mungkin Bapak Ibu sudah pernah mendapat pengajaran tentang Santa Teresa, tapi bukan untuk menambah atau mengurangi apa yang sudah didapat. Saya hanya bisa membagikan dan merefleksikan mungkin poin-poin penting yang bisa kita refleksikan dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam kehidupan berkeluarga ataupun komunitas. Nah, ini saya awali dengan satu kutipan yang menarik. Ini dari ada salah satu tulisan yang saya baca dari bukunya Santa Mother Teresa dari Calcutta. Ya, dia mengatakan begini, buah keheningan itu adalah doa, buah doa adalah iman, buah iman adalah kasih, dan buah kasih adalah pelayanan, buah dari pelayanan itulah kedamaian. Nah, saya kira ini kata-kata yang sangat menarik untuk mengawali kita, refleksi kita pada malam hari ini. Baik, jadi kalau Bapak Ibu pernah membaca tulisan Santa Teresa dari Kanak-kanak Yesus, mungkin pernah mendengar kutipan kecil yang saya kira itu sangat menyentuh sekali ya. Dia mengatakan bahwa kesucian hidup selalu diarahkan pada mengambil manfaat dari hal-hal yang paling kecil dan mengerjakan semuanya dengan cinta. Nah, itu bisa dibaca dalam buku Kisah Satu Jiwa atau buku yang di bahasa Indonesia kan Aku Percayakan Cinta Kasih Allah. Jadi apa yang Santa Teresa katakan ini bahwa kesucian hidup itu tidak harus kita jadi orang besar. Apakah saya harus jadi martir? Saya harus jadi misionaris? Karena dia juga menginginkan hal itu. Tapi slide-nya belum ya, Romo? halo? Slide-nya belum ya? Oh, slide-nya belum Nggak muncul ya? Romo. Oh ya, maaf. Ini gimana? Bolehkah dibantu oleh Pak Kusnen? Pater. Perlu Halo, saya halo. share? Kita Oh ya, bantu. oke. Oh ya, oke.
Baik, baik. Belum. Oh ya, oke, oke, oke. Ya ini yang tadi saya sudah. Tapi bisa mendengar suara saya kan? Bisa. Ya. Bisa, Pak. Oh ya, oke. Terima kasih. Baik, jadi seperti yang tadi eh, apa yang Santa Teresa kanak-kanak Yesus sudah katakan bahwa kesucian hidup itu ya kita mengambil manfaat dari hal-hal yang paling kecil dan mengerjakan semuanya dengan penuh cinta. Bahkan dalam hidup sehari-hari, dalam hidup berumah tangga, dalam hidup berkomunitas, kita harus melatih diri untuk mengarahkan pikiran kita pada hal-hal yang orang anggap itu hal yang sangat sepele. Tetapi apakah semua orang bisa melakukan itu? Tentu Santa Teresa mengatakan bahwa semua orang bisa melakukan, tetapi apakah dengan sesungguh hati, dengan segenap cinta, sebuah persembahan diri kepada Tuhan, karena Tuhan sangat membutuhkan apa yang kita berikan, yaitu cinta. Nah ini saya kira eh, ajaran Santa Teresa yang sudah banyak dikenal orang. Baik, next. Nah ini saya kutip dari bukunya Santa Teresa dari manuskrip 3. Saya kalau tidak salah saya sudah dari manuskrip 3 atau 2 bab yang ke-9. Di situ ada penjelasan yang kira-kira saya cerna seperti ini tentang tulisan-tulisan Santa Teresa. Menurut Santa Teresa, bagi Allah tidak ada yang kecil karena Ia Maha Besar. Tidak ada yang kecil, saya lupa tambahkan kata kecil. Tidak ada yang kecil karena Ia Maha Besar, sedangkan kita begitu kecil. Itu sebabnya Ia membungkuk dan bersusah payah menciptakan yang kecil-kecil bagi kita untuk memberikan kita kesempatan membuktikan cinta kita kepadanya. Ia menjadikannya begitu hebat, maka tidak mungkin Ia meremehkan apapun yang kecil, karena mereka tak terhingga nilainya. Dan di satu sisi juga dalam pengalaman hidup, bagi Santa Teresa, penyangkalan diri atau bentuk mati raga itu adalah kesetiaan dari pengalaman cinta yang kecil-kecil. Mungkin mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang dianggap di dalam hidup membiaranya itu, pekerjaan yang tidak terlalu diperhitungkan. Mungkin kalau menjadi seorang priorin, pemimpin, itu baru diperhitungkan. Tetapi bagi dia, kalau itu dilakukan dengan cinta yang besar, setia pada hal-hal yang seperti itu, maka itu juga bisa membawa orang pada kesucian hidup. Nah ini yang Santa Teresa kanak-kanak sering tekankan. Dan juga dia mengatakan bahwa kita jangan mencari hal-hal yang besar. Jadi cukup saja mengerjakan hal-hal yang kecil dengan cinta yang besar. Semakin kecil kita hadapi, harus semakin besar cinta yang kita berikan. Nah ini saya kira kalau dalam hidup kita sehari-hari, ya seringkali dalam pengalaman orang mau supaya lebih menonjol. Jadi paling kurang dalam pekerjaan dia harus punya pekerjaan yang membuat dia itu punya nama di mata masyarakat, punya nama di mata keluarga. Nah kadangkala itu orang tidak berpikir bahwa apakah dengan pekerjaan besar dia bisa melayani sesama dengan segenap hati atau tidak. Justru sebaliknya, ada orang yang mungkin tidak punya kesempatan untuk mendapat profesi atau pekerjaan atau jabatan yang besar. Tetapi justru hidupnya itu penuh cinta kasih. Dia melakukan hal-hal yang di mata masyarakat itu tidak dianggap
sebagai hal yang besar. Nah, ini saya kira mungkin pengalaman-pengalaman kecil Santa Teresa dalam hidup biara. Dia sendiri merasa tidak mungkin menjadi seorang imam, menjadi seorang misionaris, menjadi seorang uskup. Tetapi bagi dia, kesucian hidup bisa didapat dari kesetiaan pada perkara-perkara kecil. Next. Nah, Santa Teresa menulis begini. Yesus berkenan menunjukkan kepadaku jalan yang menghantar ke dapur api ilahi. Jalan itu ialah penyerahan anak kecil yang tanpa cemas tertidur dalam tangan Bapaknya. Nah, Santa Teresa mencontohkan, inilah yang diminta oleh Yesus. Dia mencontohkan ketika Yesus datang dan berjumpa dengan seorang wanita Samaria. Di situ Santa Teresa menggambarkan begini. Yesus tidak membutuhkan pekerjaan kita, tetapi hanya cinta kita. Sebab Allah yang sama itu berkata bahwa Dia tidak perlu mengatakan kepada kita bahwa Dia lapar. Namun tidak segan-segan Dia mengemis air minum dari wanita Samaria. Dia haus. Tetapi ketika Dia berkata, "Beri aku minum," maka pencipta semesta alam meminta cinta dari ciptaannya yang hina. Dia haus akan cinta. Saya rasakan itu. Yesus haus akan cinta. Cinta yang datang dari manusia. Lebih daripada dalam masa yang sudah-sudah. Nah, di sini Santa Teresa mau mengajarkan satu hal. Bahwa Tuhan itu tidak butuh makan. Tuhan itu tidak butuh minum dari manusia. Dan untuk apa? Apa yang kita ambil dari alam ini itu adalah ciptaan Tuhan sendiri. Tuhan juga tidak butuh kurban sembelihan. Begitu Santa Teresa biasa mengutip dalam buku-bukunya, bahwa yang dia butuh itu adalah apa yang kita beri kepadanya dengan penuh hormat dan penuh cinta. Nah, ini yang Santa Teresa rasakan bahwa Yesus haus akan cinta manusia. Dia mau supaya manusia memberikan cinta, bukan air hanya untuk memberi kepuasan pada tubuh. Sehingga inilah refleksi Santa Teresa kanak-kanak bahwa kalau kita sungguh-sungguh mau memberikan diri kepada Tuhan, lakukanlah itu dengan penuh cinta, termasuk dengan orang-orang di sekitar kita, dengan keluarga kita, dengan tetangga-tetangga kita. Bahkan orang yang tidak suka dengan kita pun, kita harus tetap tersenyum dengan penuh cinta. Nah, pengalaman-pengalaman Santa Teresa kanak-kanak dalam hidup membiara, dia sering menceritakan seorang priorin yang bagi dia tidak terlalu suka dengan kata-katanya, sikapnya. Tetapi Santa Teresa selalu berusaha mendekati dia, tersenyum dengan dia. Lalu priorin itu mengira bahwa Teresa ini mengagumi dia. Tapi Teresa mengatakan bahwa Yesuslah yang membuat saya begitu mengasihi Anda, sehingga saya selalu tersenyum. Walaupun pemimpin biaranya itu tidak mengetahui bahwa apa yang ingin Teresa lakukan itu adalah untuk dia menghilangkan rasa jengkelnya terhadap pimpinan biaranya, mungkin sikap yang dia rasa tidak cocok. Nah, ini Santa Teresa mau menggambarkan bahwa di dalam situasi apapun, rasa tidak suka kita kepada orang lain, atau dalam pergaulan kita, kita harus berusaha untuk menanam cinta di dalam diri. Karena itulah yang Tuhan butuhkan dari kita. Ya, next. Nah, secara singkat mungkin saya sedikit meringkaskan ajaran-ajaran Santa Teresa dalam beberapa poin. Yang pertama, semakin kecil pekerjaan, bahkan pekerjaan yang remeh-remeh, maka di dalamnya harus semakin besarlah cinta. Semakin kecil pekerjaanmu, bahkan pekerjaan yang dianggap remeh, maka di dalamnya harus semakin besarlah cinta. Mungkin Bapak Ibu punya pengalaman sepanjang hidup kita, pengalaman-pengalaman tertentu, kita selalu menginginkan
kita selalu menginginkan mendapatkan pekerjaan-pekerjaan yang mendatangkan gaji yang besar, atau juga ingin mendapat jabatan-jabatan tertentu yang membuat kita bisa melakukan hal-hal besar. Ya, banyak orang berpikir bahwa kalau saya jadi bupati, saya jadi gubernur, atau saya jadi kepala desa, atau jadi apapun, saya bisa melakukan hal yang lebih banyak. Nah, ini pikiran-pikiran kita sebagai manusia yang mungkin menganggap dengan melakukan itu eh, kita melakukan cinta yang besar. Tetapi Santa Teresa mau mengatakan bahwa tidak semua orang di dunia ini mungkin mendapat bagian yang sama. Ada orang yang dia harus menjadi ini, ada orang yang dia harus menjadi itu. Tetapi intinya bahwa sekalipun apa yang kita lakukan itu tidak pernah dianggap sebagai sesuatu yang besar, tetapi lakukanlah itu dengan segenap hati, dengan penuh cinta. Dan hal yang kedua, taruhlah cinta yang besar dalam pekerjaan-pekerjaan kecil, sekalipun itu sepele. Karena itulah nilai kerendahan hati sejati. Biasanya kalau orang sudah jadi pejabat, dia tidak akan mau cuci pakaiannya sendiri. Mungkin dia suruh bayar orang untuk mencuci pakaiannya, karena dia bisa memberi sesuai dengan kemampuannya. Dia punya gaji yang besar. Atau kadang-kala juga kita merasa bahwa ada hal-hal tertentu yang kalau kita kerjakan itu tidak menambah nilai diri. Nah, ini yang mungkin pikiran-pikiran kita yang sering kita anggap itu yang paling benar. Nah, kalau kita mau supaya sesuatu yang kita kerjakan walaupun itu dianggap sepele oleh orang lain, maka lakukanlah itu dengan kerendahan hati yang sejati. Nah, maka kunci untuk orang bisa melakukan apapun dengan segenap hati, dengan segenap cinta, kerendahan hati adalah jalan masuknya. Nah, hal yang ketiga, nilailah seberapa besar cintamu untuk sesama, untuk keluarga, atau orang-orang di sekitarmu, di dalam pelayananmu. Bukan mengkhawatirkan kehormatan, wibawa, popularitas, karir, uang, atau prestasi. Pekerjaan yang kecil tidak mengurangi kehormatan diri, karena kehormatan hanyalah milik Tuhan. Kita ingat bahwa Yesus hidup dalam kemiskinan, dia tidak punya apa-apa. Bahkan untuk meletakkan kepalanya saja untuk tidur, dia tidak punya apa-apa, tidak punya bantal, tidak punya tikar. Ya, kalau kita membaca kehidupan Yesus. Tetapi Yesus bisa dekat dengan semua orang, dia bisa menolong semua orang dengan cara dia. Dan kita bisa melihat bagaimana orang-orang kecil bisa dekat dengan dia. Karena begitulah cara Yesus mau mengasihi orang, dimulai dari hal-hal yang paling kecil. Ketika orang lapar, dia meminta para murid memberikan ikan dan roti. Padahal ikan dan roti itu mungkin hanya cukup untuk makan satu orang. Tapi Yesus mau mengajarkan bahwa berikanlah yang kamu punya, walaupun kamu kurang. Tuhanlah yang akan menyempurnakan, Tuhanlah yang akan menambahkan. Sehingga saya kira kalau kita merefleksikan bahwa kalau kita sudah punya cinta yang besar terhadap sesama, jangan pernah merasa berkelebihan baru bisa memberi. Berilah dari kekurangan, karena cinta yang sejati itu memberi dari kekurangan. Jangan tunggu saya mendapat jabatan besar, punya gaji besar, baru saya mulai tolong orang. Tetapi mulailah dari hal-hal yang paling kecil. Berikanlah apa yang ada pada diri kita, bahkan di saat kita merasa susah. Nah, hal yang keempat, kita harus selalu mendahulukan pelayanan. Berarti mengutamakan kerendahan hati. Nah, itulah nilai cinta Kristiani. Kerendahan hati yang sejati pastilah bernilai cinta yang besar sebagai jalan mencapai kekudusan hidup. Nah, saya kira mungkin 4 poin ini bagaimana yang kita bisa ambil sedikit dari karya-karya Santa Teresa
mau mengajarkan kita satu hal, bahwa kekudusan hidup itu mungkin tidak harus menjadi seorang martir yang membela kebenaran seperti orang-orang kudus. Kekudusan hidup itu mungkin tidak harus berpuasa dan berpantang sampai melelahkan tubuh. Tetapi kalau kita melakukan hal-hal dalam kehidupan kita sehari-hari, itu juga merupakan sarana kesucian. Nah, inilah jalan kecil Santa Teresa kanak-kanak Yesus. Ya, orang berpikir bahwa kekudusan itu harus menjadi martir, harus meninggalkan segala sesuatu, harus menjadi miskin tidak punya apa-apa. Bukan seperti itu. Tapi kekudusan itu di mana kita meletakkan cinta dalam pelayanan kita. Dan kita juga tidak harus terikat dengan apapun yang ada dari diri kita. Tetapi berikanlah itu sebagai sebuah bentuk pelayanan. Nah, saya kira itu nilai cinta Kristiani yang Santa Teresa kanak-kanak Yesus ajarkan. Baik, next. Nah, ini ada sedikit pesan. Setiap orang tua yang menghargai karya atau pekerjaan kecil anak-anaknya, sekalipun sepele, sebenarnya ia memiliki cinta yang besar. Maka semaikanlah cinta dari hal-hal yang kecil di dalam keluarga dan komunitas, supaya cintamu menjadi bibit yang akan ditanam di ladang Tuhan yang maha luas ini, yakni dunia ini. Ya, Bapak Ibu mungkin ingat dalam kitab suci Yesus selalu mengajarkan bahwa kerajaan surga itu seperti biji sesawi. Segala kebaikan pasti selalu dimulai dari hal kecil. Cinta kasih selalu dimulai dari hal kecil. Next. Ini sedikit, mungkin Bapak Ibu pernah mendengar kalimat ini ya. Seperti telur kalau dipecahkan dari luar, maka akan menghancurkan kehidupan di dalamnya. Tetapi kalau dipecahkan dari dalam, maka akan menghasilkan kehidupan yang besar, kehidupan yang baru. Hal-hal besar selalu dimulai dalam diri seseorang. Next. Ini saya punya satu cerita kecil. Suatu hari seorang anak misdinar sedang membantu seorang pastor merayakan misa Ekaristi yang dilaksanakan di gereja desanya yang kecil. Anak itu yang agak gugup karena hari itu adalah hari pertama dia bertugas. Secara tidak sengaja menjatuhkan gelas anggurnya. Pastor itu langsung menampar pipinya. Dan dengan suara yang keras, dia berkata, sehingga semua orang bisa mendengar. Tinggalkan altar dan jangan kembali. Nah, tahukah Bapak Ibu, siapakah dan menjadi apakah anak itu? Anak itu adalah Joseph Broz Tito. Dia akhirnya menjadi seorang pemimpin komunis yang berpenggarai keras dan menguasai Yugoslavia selama beberapa dekade. Lalu di tempat lain, di sebuah katedral besar di sebuah kota, seorang anak muda melayani uskup pada suatu kesempatan misa hari Minggu. Dia juga menjatuhkan gelas anggurnya. Uskup itu menghampirinya, tidak segan marah, tetapi dengan rasa sayang di matanya, dia membisikkan, suatu hari kelak Anda akan menjadi pastor. Nah, anak itu kemudian dikenal dengan Kardinal Fulton Sheen. Nah, ini salah satu uskup yang katanya mau diberi gelar Beato atau gelar Kudus, uskup di Amerika Serikat. Next. Nah, ini gambar dari kedua orang itu. Yang satu yang namanya Tito, yang satunya yang seorang uskup. Ini dua cerita yang saya sedikit angkat bahwa kadangkala satu perbuatan jahat, meskipun perbuatan itu kecil, itu pengaruhnya besar untuk kehidupan orang. Dia bisa menjadi semakin jahat. Tetapi sebaliknya juga, satu perbuatan cinta kasih, meskipun sangat kecil, juga bisa mempengaruhi orang itu untuk dia bertumbuh menjadi lebih baik, bahkan untuk mengabdi Tuhan dengan lebih baik. Dan ini hanya salah satu contoh dari cerita dua tokoh besar yang saya kira kita pernah mengenal mereka.
Nah, setiap panggilan itu mulia jika dijalani dengan sungguh-sungguh. Jangan pukul lalat di dahi temanmu dengan palu kayu. Next. Nah, kata-kata mempunyai kekuatan. Ungkapan masa kecil berbunyi, tongkat dan batu bisa mematahkan tulangku, tetapi kata-kata tidak akan pernah membuatku sakit. Atau di ujung rotan ada emas, itu tidak berlaku sama sekali. Kata-kata bisa menyakitkan, kadang-kadang bisa mengakibatkan luka yang dalam. Tetapi kata-kata juga bisa menjadi hadiah, membangun harga diri, menciptakan persahabatan, memberi harapan dan menjadi berkah. Kata-kata bisa menyembuhkan dan mendorong pencapaian sesuatu. Maka waspadalah dengan kata-kata yang Anda ucapkan kepada temanmu, pada siapapun, apakah kata-katamu seperti racun dalam hatinya atau menjadi tetesan madu yang manis. Kita ingat cerita yang tadi. Next. Ya, next lagi. Ya. Ya, ini ada satu quote yang saya kutip dari sebuah buku. Lebih baik saya jatuh dengan harapan suatu hari nanti akan berhasil daripada berhasil karena sesuatu yang nanti bisa membuat saya terjatuh. Lebih baik saya jatuh dengan harapan suatu hari nanti akan berhasil daripada berhasil karena sesuatu yang nanti bisa membuat saya terjatuh. Jadi kadangkala dalam hidup manusia kira-kira seperti itu. Ya, kebanyakan orang yang berhasil pasti dulu pernah jatuh. Tapi kadang ada orang yang berambisi sekali untuk mencapai mencari prestasi yang besar, mencari pekerjaan besar. Tapi kadangkala malah membuat dia terjatuh. Nah, ini saya kira ada dalam pengalaman hidup kita juga. Next. Nah, next lagi. Ya, ini menutup dari permenungan kita, ada sebuah kisah kecil yang mungkin kita bisa refleksikan. Seorang anak perempuan berkata kepada ibunya bahwa yang dihadapinya semua tidak baik. Dia gagal di ujian matematika. Pacarnya pergi begitu saja, direbut oleh sahabat. Menghadapi kesedihan itu, seorang ibu yang baik tahu untuk mengembalikan semangat anak perempuan. Ibu membuat kue yang lezat, katanya sambil memeluk anaknya dan mengajak ke dapur, berharap melihat kembali senyum buah hatinya. Ya. Nah, ketika ibunya mempersiapkan bahan-bahan pembuat kue, anaknya duduk di seberang dan memperhatikan dengan saksama. Ibunya bertanya, "Sayang, kamu mau mama buatkan kue?" Anaknya menjawab, "Tentu, Ma. Mama tahu aku suka sekali kue." "Baiklah," kata ibunya. "Ini, minumlah minyak wijen." Dengan terkejut anaknya menjawab, "Apa? Enggak mau." "Bagaimana kalau kamu makan beberapa telur rendah?" Terhadap pertanyaan ini, anaknya menjawab, "Mama bercanda ya. Bagaimana kalau mencoba segenggam tepung panir?" "Enggaklah, Ma, aku bisa sakit perut." Kemudian ibunya melanjutkan, "Bahan-bahan ini belum dimasak dan rasanya tidak enak. Tetapi kalau kamu sudah mencampur dan mengolahnya bersama-sama, ini semua akan menjadi sebuah kue yang lezat." Pengalaman hidup, entah pengalaman pahit, pengalaman manis, pengalaman menyakitkan, menyenangkan, mengharukan, itu adalah bahan mentah yang bisa diolah menjadi kue yang lezat atau menjadi hidup yang lebih bermakna. Nah, seringkali kita memberi makna pada hidup kita. Namun apa memberi makna untuk hidup dan sikap kita, pengalaman atau pikiran kita sendiri? Di segala penjuru dunia, setiap orang punya berbagai pengalaman, pengalaman yang serupa seperti pengalaman pekerjaan, perkawinan, anak-anak, keluarga, dan segi-segi kehidupan lain.
Namun demikian, sekalipun suatu pengalaman tertentu dialami oleh banyak orang dengan cara yang sama, tetapi diartikan secara berbeda-beda pula. Sebab masing-masing orang menyampaikan pikiran yang berbeda pada diri sendiri tentang peristiwa yang dialaminya itu. Ketika seorang bocah tiba-tiba nyelondong di tengah jalan, ditabrak mati oleh sebuah mobil. Orang-orang yang menyaksikannya memberikan makna yang berbeda-beda pula terhadap kecelakaan itu. Seorang ibu akan berkata kepada dirinya, mobil adalah penemuan teknologi yang paling jahat. Tetapi seorang supir berkata lain, anak-anak memang selalu ceroboh dan mengganggu lalu lintas. Orang lain lagi berpikir, mengapa Tuhan membiarkan anak yang tak berdosa ini menemui ajalnya dengan cara sekeji itu. Dan mungkin seseorang tetangga akan sedikit nyeletuk berkata, syukurlah ia sudah meninggal. Anak itu kini tidak usah lagi menderita karena perlakuan ayahnya yang kejam. Next. Jadi di sini jelas bahwa bukan peristiwa yang memberikan makna, melainkan makna diberikan kepada peristiwa. Dan makna macam apakah yang diberikan itu tergantung dan ditentukan oleh pikiran yang kita sampaikan kepada diri kita sendiri tentang kejadian-kejadian itu. Apapun yang kita katakan kepada diri sendiri dapat bersifat rasional maupun tidak rasional. Apapun yang kita katakan pada diri sendiri, baik yang rasional maupun yang tidak rasional, membawa akibat yang berbeda jauh. Nah, kita kembali ke kisah awal. Seorang ibu yang bijaksana menyadari bahwa anaknya tidak sempurna. Seperti halnya ia sendiri, anak juga kadang-kadang bertindak secara tidak masuk akal dan gegabah. Maka ibu itu dapat memahami perilaku anaknya dan menanggapinya dengan wajar. Sebaliknya kalau ibu tadi dalam dirinya yakin bahwa anaknya adalah orang yang suka menyusahkan, maka ibu itu bukan hanya tidak dapat memahami perilaku anaknya, melainkan mengecapnya sebagai pengganggu yang selalu merepotkan. Nah, sekali lagi mari kita pertimbangkan. Perasaan dan tindakan kita tidak begitu saja ditentukan oleh peristiwa yang kita alami, melainkan oleh pikiran yang kita sampaikan kepada diri sendiri tentang peristiwa itu. Nah, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, mengapa saya sedikit menambah di akhir permenungan ini, kalau saya mengaitkan dengan hidup Santa Teresa kanak-kanak, kita tahu orang tuanya sekarang sudah menjadi orang kudus. Dia berasal dari sebuah keluarga yang sangat rukun, saling menghargai satu sama lain. Bahkan semua kakak adiknya masuk suster OCD, kecuali satu orang yang sudah masuk ke biara lain, lalu satu yang terakhir masuk setelah ayah kandung mereka meninggal. Dan mereka semua itu kakak adik perempuan, tidak ada anak laki-laki. Anak laki-laki meninggal waktu baru lahir. Sehingga kadangkala ya mereka ini seperti orang kudus dari Nazaret yang hidup di Prancis. Ya. Nah, kalau kita belajar dari kehidupan Santa Teresa kanak-kanak, seperti yang tadi di awal sudah kita refleksikan, bahwa cinta itu menjadi dasar dari semua tindakan kita. Bagaimana cara kita menilai keluarga kita, orang-orang yang kita cintai, pun cara kita menilai orang lain yang berlawanan dengan kita. Nah, ini tergantung kita merefleksikannya dari sudut pandang mana. Tapi bagi Santa Teresa, bukalah hati kita, berikanlah cinta, biar Tuhan yang menyempurnakan. Kita tidak mungkin mencintai, mengasihi dengan begitu sempurna. Ya, saya kira mungkin hanya ini yang bisa saya bagikan, saya refleksikan kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Ya, semoga kita bisa belajar dari hidup Santa Teresa kanak-kanak Yesus yang sungguh-sungguh mencari kesucian hidup dari kehidupan dalam biara. Ya, hanya itu yang bisa saya bagikan. Saya kembalikan ke moderator.